Kurang lebih 2,5 tahun tak terasa, Kendaya mencari kotak pancawarna. Ia kembali ke Kendayakan, sedikit beda dan banyak pendatang yang tidak kenal dirinya. Akan tetapi ia selalu menyapa setiap yang dijumpai. Melihat Kendaya kembali, Maulana Yusuf yang semakin sakti dalam bersilat lidah karena berlindung pada agama dan kitab suci, isi dari kotak pancawarna menghadang langkah Kendaya dan memamerkan kesaktian bualannya. Ia julurkan lidah. Kendaya mundur melihat lidah Maulana Yusuf berubah jadi ular. Semakin mundur, ular semakin panjang, membesar, dan terus mendekat, tidak menyadari yang dihadapi siapa. Kendaya yakin Jawa seorang wali Allah yang berpenampilan pendiam, tidak banyak bicara, dan gaya. Ilmunya tidak bisa dijajaki begitu saja karena kesombongannya. Batas kemampuan menjulurkan lidah mentok pada titik ujungnya. Kendaya berhenti tersenyum melihat ular di depannya berhenti memanjang dan tubuhnya semakin membesar. Tarik lidah ularmu sebelum kamu menyesal, pesan Kendaya pada Maulana Yusuf yang belum dikenalnya. Pesan itu tidak dihiraukan, dia terus bertahan. Ular itu pun semakin besar dan terus membesar sampai terlihat seperti kendang atau bedug. Maulana Yusuf pun menyerah, mengaku kalah karena tenaganya habis atau lemas. Ini silahkan artikan sendiri kejadian ini jika Anda ingin jadi manusia yang naik kelas dari syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat, atau kelas anak-anak, anak remaja, dewasa, dan kelas tua. Syukur jadi sibah. Melihat kekalahan Maulana Yusuf yang kembali menjaga jurang mangu dan hidup kembali ke alamnya jadi buta genderuwo. Nyi Blorong atau Putri Kerudung Putih marah. Ia keluarkan aji pamungkasnya, yaitu Aji Geni Sewu, dan menciptakan jagat manusia gara-gara. Sementara di Jurang Mangu, Kendaya menyerahkan kotak pancawarna kepada Walidaya sembari minta maaf karena belum siap dibaiat menjadi wali. Ia tetap ingin jadi orang biasa dan menjadi Kendaya dengan budaya Jawa yang beragama
juga ingin mencari anak istri. Sedang mendengar Ken bicara, tiba-tiba langit hitam pekat dan keadaan mulai menggelap. Dengan gugup, Walidaya menyuruh Ken untuk menyeberang laut tidur. Dengan mewanti-wanti, kalau nanti ketemu jangan gayuh dan keyung-yung. Dengan bekal tongkat gali asem dan keris naga bumi, artinya tauhid dan kekuatan akal pikir, pemberian Walidaya, Ken berangkat dan Walidaya membaca doa nubuat. Singkat cerita, Ken ketemu dengan Ratu Laut Tidur yang berdiri menunduk agak jauh dari Ken berdiri. Entah kenapa Ratu Laut Tidur tidak mau menatap Ken memutuskan pulang. Di tengah perjalanan pulang, ia dihadang siluman bola api atau banaspati dan manusia-manusia pemakan api seperti begal, rampok, dan pendekar hitam lainnya. Akan tetapi semua bisa diatasi. Ken melanjutkan perjalanannya pulang. Sesampainya di Kendayakan, Ken terkejut melihat beberapa orang meninggal di jalan dan kerusakan bekas terbakar di mana-mana. Ia pun bergegas pulang. Di dalam rumah, Putri Mustikaweni, istrinya, dicari tidak ada. Ia pun bergegas pergi ke Jurang Mangu. Sepanjang perjalanan Jurang Mangu, ia penasaran, heran, tidak seperti biasanya, satu pun tidak dijumpai orang, hanya bekas-bekas kerusakan yang ia pandangi. Sementara Nyi Blorong tersenyum bangga melihat dari kejauhan.